Baik, selamat sore kepada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Doni Fernando. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir untuk Saudara Doni Fernando. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari yang spesial ini adalah saya, dosen pembimbing utama, Sylvester Dianandi Permana, dosen pembimbing keduanya Bapak Budi Arifitama, namun berhalangan untuk hadir dikarenakan sakit. Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Insinyur Yadara Buloh juga berhalangan karena sedang ada bencana. Dan dosen penguji kedua adalah Bapak Ade Saputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 120 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam invitation email yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, saya persilakan Saudara Doni Fernando untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik, Saudara Doni Fernando, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan pada dosen pembimbing dan penguji melalui invitation email. Kami pun juga sudah menerima beberapa catatan revisi dari dosen penguji pertama, jadi nanti tinggal dikerjakan saja setelah dapat email dari kami. Nah, sekarang yang ada di sini adalah Dewan Penguji kedua, yaitu Bapak Ade Saputra. Saya mempersilakan Bapak Ade Saputra untuk memberikan saran, kritik, dan pengembangan untuk skripsi dari Saudara Doni Fernando. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi. Selamat sore Doni, apa kabarnya? Selamat sore Pak, Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya mewakili Ketua Penguji, mohon maaf nih ya, karena begitu juga dengan pembimbing pertama ya Pak Handi ya, Pak Budi ya. Jadi ya keadaan yang memang tidak bisa kita hindari ya, mau nggak mau. Jadi di sini kebetulan saya coba lah ya, saya coba untuk bisa mengcover itu ya. Tapi lebih dan kurangnya nanti mudah-mudahan nanti dari Pak Yada dan mungkin nanti dari Pak Budi bisa ngasih masukan tambahan lagi ya dari berdasarkan catatan-catatan yang sudah mereka buat ya. Baik, ini bisa kamu share screen nggak ininya skripsinya? Bisa Pak. Ya. Sudah Pak. Oke. Bisa dibacakan judulnya? Judulnya itu Sistem Rekomendasi Minat dan Bakat Studi Siswa SMA ke Jenjang Perguruan Tinggi menggunakan metode forward chaining. Oke. Kalau boleh tahu apa sih yang membuat kamu memilih judul ini sebagai penelitian kamu, penelitian akhir kamu? Soalnya kayak kebanyakan kan yang siswa-siswa yang kelas 12 itu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi Pak. Tetapi masih bingung dia itu mau ambil jurusan yang dia banget itu, dia masih bingung Pak. Maka dari itu penelitian ini dibuat untuk menentukan keinginan dari si siswa tersebut yang sesuai dengannya berdasarkan fakta-fakta yang sesuai dengan jurusan yang ada di aplikasi Pak. Oke, lalu bagaimana cara kamu bisa menentukan prodi-prodi tersebut? Yang Cara saya untuk yang akan jadi pilihan si calon mahasiswa. Ya, cara saya menentukan prodi-prodi tersebut saya ambil
kurang lebih 30 universitas yang ada di Jakarta, dari universitas negeri maupun yang swasta. Saya ambil beberapa jurusan yang mengacu di website edukasi Kuiper, Pak. Oke, kenapa kamu merujuknya ke apa namanya? Dari mana tadi sumbernya? Kuiper? Kuiper, Pak. Oh, Kuiper. Itu apa Ya. tuh? Jadi dia website edukasi pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, memberikan informasi seperti jurusan, fakta-fakta, Pak, yang diperlukan untuk memasuki sebuah jurusan. Ya, itu apa maksudnya? Lembaga kah atau apakah? Dia kayak PT gitu, Website? iya website, Pak. Website Website, sendiri aja? iya website sendiri kayaknya, Pak. Dan kamu nggak tahu latar belakang mereka itu siapa? Nggak tahu, Pak. Nah, itu dia. Ya, saya sempat dari kemarin kan saya coba pelajari terkait dengan bagaimana sih kamu menentukan program studi itu, ya. Karena kalau sebenarnya kita di sini kan harus merujuk ke apa pemberi data ya, ataupun kalau kita di sini karena perguruan tinggi itu berada di bawah Kemendikbud kan ya. Itu sebenarnya baiknya itu merujuk ke sana gitu kan ya. Karena apa namanya yang memudahkan untuk kamu untuk mencari program studi itu apa saja yang ada di Indonesia ini kan merujuknya kan ke sana. Iya, Pak. Ya kan. Kemudian di balik itu pun juga ada beberapa program studi itu yang ya ini sepengetahuan saya ya. Karena kamu di sini merujuknya itu juga ke dalam fakultas kan ya. Iya betul, Pak. Kadang juga ada beberapa program studi yang memang kalau misalkan kita lihat ada alasannya kenapa mereka menempatkannya itu di fakultas tertentu. Iya. Ya, nama program studinya sama, tetapi berada fakultasnya juga berbeda. Ya, contohnya kalau misalkan di Gunadarma gitu, Gunadarma teknik informatikanya berada di bawah teknik industri, ya kan. Sedangkan di kita di bawah industri kreatif dan telematika, ya. Gitu juga di program studi yang lain nih di universitas yang lain, ya itu pun juga kayak Fasilkom, itu di UI itu di bawahnya ada apa, ya kan ya. Nah, itu kan beda-beda, ya kan. Sedangkan yang lebih memahami itu kan sebenarnya dari lembaga tertentu, misalkan kayak Kemendikbud, ya kan. Nah, itu sebenarnya kamu bisa memperoleh data lebih baik dari sumber yang memang yang benar, yang betul. Gitu. Kalau misalkan coba nih kamu buka dari website-nya Kemendikbud, di situ pun sebenarnya kamu bisa melihat tuh program studi yang kalau misalkan kamu lihat itu di PD Dikti. PD Dikti itu juga dia di sini menunjukkan beberapa program studi itu, tapi dia mengelompokkannya ke dalam 10 kelompok ya. Saya menyatakannya kelompok sih, karena di sini dia tidak menampilkan spesifik program studinya apa aja. Ini saya bacakan aja ya. Di sini dia menampilkan dalam bentuk grafik ya, jumlah program studi yang ada di Indonesia. Jadi di situ dia buat mengelompokkan ada 10, dimulai dari agama, sosial, seni, teknik, ekonomi, humaniora, MIPA, kesehatan, pertanian, pendidikan. Ya. Baru nanti di dalamnya kita bisa melihat berapa dari masing-masing kelompok ini jumlah program studinya. Ya sebenarnya pun juga kita belum tahu. Kadang di teknik ini kan juga banyak teknik ya, ada teknik informatika. Tapi mungkin kalau di kita nggak masuk ke teknik masuknya itu mungkin, nah itu yang saya tidak bisa melihat langsungnya. Apakah memang dia masuk, misalkan informatika itu masuk ke dalam teknik, ya, ataupun masuk ke yang lain, ya. Begitu juga kalau misalkan program studi seperti ekonomi, akuntansi itu kan masuk pengelompokan itu ke dalam sosial, ya. Itu sebenarnya maksud saya di sini
paling tidak kamu mempunyai referensi yang jelas ya, gitu. Siapa ya, yang yang kamu gunakan untuk pengambilan datanya yang benar itu seperti apa, ya, rujukan iya, itu Pak. seperti apa maksudnya. Jadi bukan ngambil dari website tertentu yang kita pun juga nggak paham nih Iya, mereka mengelompokkannya atau membaginya seperti apa, ya. iya, Pak. Itu yang jadi catatan saya. Terus Siap. ini sistem ini kamu udah coba maksudnya udah share ke berapa orang ini? Ada uji cobanya nggak? Uji cobanya masih internal aja sih, Pak. Kayak Internal maksudnya gimana internal? maksudnya dari kan adik saya kan mau masuk perguruan tinggi, Pak. Jadi ya kayak dari teman-temannya mereka gitu, Pak. Belum Tapi kan itu disebarluaskan. ya, tapi kan tidak menggambarkan bahwa si sistem ini sudah layak dipakai atau enggak kan ya? Karena kan Ya, kita juga itu boleh tahu nggak kira-kira seperti apa sih ininya yang bisa kamu demoin nggak gimana, sistemnya? Pak? Bisa kamu demokan nggak sistemnya bagaimana kerjanya? Demo, oh ya. Tunggu, Pak. Bisa di-share ininya. Gimana, Pak? Bisa kamu share ininya screen-nya untuk demonya. Oh iya, Pak. Tunggu, Pak, dia harus buat akun dulu, Pak, untuk masuk ke Oke. ini. Maksudnya buat akun, kamu nggak ada akun yang udah available? Nggak ada, admin aja, Pak. Oh, nah loh. Jadi kalau misalkan pihak misalnya yang luar ada yang make? Enggak, jadi saya siapin akunnya untuk yang admin aja, Pak. Yang Untuk user buat biasa user, nggak ada? iya nggak ada. Oh, alah. Jadi gimana orang memakainya? Kenapa nggak dibuat untuk ini user biasa? Gimana, Pak? Kenapa nggak dibuat akses untuk user yang biasa? Yang biasa tuh gimana maksudnya, Pak? Tidak pakai akun gitu, Pak? Iya, jadi kan kamu bilang di sini kan harus masuk sebagai admin dulu kan baru bisa makainya. Enggak, Pak. Jadi maksudnya saya cuman nyiapin akunnya itu yang di admin aja, Pak. Jadi Nyiapin? saya harus buat dulu saya harus buat dulu akunnya yang si user supaya bisa masuk ke ininya, ke menu Oh, jadi maksudnya pertanyaannya. kamu aksesnya terbatas gitu. Iya, Jadi hanya orang-orang tertentu yang kamu buat akunnya baru bisa masuk akses gitu. iya, Pak. Iya, seperti Oh, itu, Pak. ya udah, silakan lah. Jadi kemarin kamu uji coba nggak ada kamu create untuk adik kamu gitu akunnya? Udah ini Pak, saya kosongin kan banyak uji coba yang ada yang bisa Oh, kan ya pakai udah ya udah. verifikasi email. Ya udah, buat aja. Ini udah, Pak. Oke, coba gimana caranya? Berarti kamu tadi buat akun atas nama siapa? Nama sendiri, Pak. Oke. Ini oke, terus coba gimana? Jadi kan saya pakai metode forward chaining, Pak. Jadi metode forward chaining itu akan bekerja apabila semua fakta atau parameternya terpenuhi, Pak.
Jadi saya samaratakan total jurusan yang saya punya ada 101 Pak, berdasarkan yang website yang tadi saya jadikan acuan. Nah, setiap jurusan memiliki 4 fakta Pak. Jadi semua saya samaratakan. Nah, apabila si satu jurusan ini memiliki 4 fakta, salah satu faktanya itu dia terpilih tidak Pak. Jadi dia tidak akan memunculkan rekomendasi Pak. Jurusan rekomendasinya tidak ada atau bernilai 0 dia Pak. Oke. Ya taruh misalkan kamu ingin masuk ke kedokteran, coba kira-kira gimana? Dia ini Pak, kita menampilkan pertanyaannya berdasarkan berurutan Pak. Iya, iya. Ya kan saya bilang kan kamu misalkan niatnya pengen kedokteran. Ya maksudnya jalanin aja kira-kira gimana. Tuh Pak. Oh, jadi kamu cuma ngikutin pertanyaan saja? Iya Pak. Bisa? Tunggu Pak. Nah. Total ada berapa pertanyaan? Ada 404 Pak. Oh, banyak dong. Iya Pak. Ya udahlah, nggak usah. Ini sudah Pak. Dia Terus? profesi dokter. Karena apa? Karena kamu hafalin ininya. Iya, saya nggak apa fakta-faktanya Pak. Aduh. Ya, jangan dihafal. Iya Pak. Kan Soalnya saya pengen, banyak yang sama Pak, fakta-faktanya. Jadi iya saya kan, pisah. sebenarnya kan saya pengen lihat randomnya gimana kalau misalkan kamu Iya. nggak hafal. Kalau itu mah sama aja bohong kalau itu kamu. Iya. Aduh. Ya udah, jadi hasil akhirnya gimana dari apa namanya skripsi ini? Karena ini ya saya lihat di abstrak gitu,
abstrak kamu itu di 2 paragraf terakhir itu masih dalam bentuk proposal. Ya. Di sini kan kedengeran. Oh iya, kedengeran, Pak. Jadi dua paragraf. kalimat terakhir itu dari abstrak itu masih menyatakan bahwa ini masih proposal, bukan skripsi, karena ini ya hasil dari tes ini akan diproses. Kan berarti belum selesai. Iya, Pak. Nah, itu coba kamu perbaiki lagi ya dari abstraknya. Hasilnya seperti apa? Karena pun saya juga belum melihat hasil yang sebenarnya, karena juga kamu nyobanya, kamu bilang internal. Berapa orang yang sudah mencobanya? Yang nggak sampai 20 orang sih, Pak. Waduh, ya kan harusnya kan banyak biar ketahuan. Iya, Pak. Iya kan, nggak bisa Iya, kalau Pak. cuman kurang dari berapa, 20, 10. 13 orang, Pak. Nah, nggak bisa kalau cuman segitu. Ya. Iya, Pak. Ya mulai dari cover lah. Cover tadi ada berapa yang dari tulisan skripsinya kamu buat bold aja. Ini, Pak. Terus di bawahnya yang program studi teknik informatika itu bold juga. Nah, itu sampai ke bawah di 2021. Terus surat pernyataannya kamu buat bold juga, surat pernyataan judul. Oh iya, siap, Pak. Terus ini malah nggak ada tanda tangan kamu nih di bawah. Iya. Aduh. Saya kira tuh pas selesai, Pak. Ya enggak lah. Saya kira. Ya kan ini kan pernyataan keaslian, bukan selesainya. Ya. Tanda tangan tuh. Terus di lembaran pengesahan skripsi itu ada yang kurang, program studinya nggak ada di bawah program pendidikan. Ya kamu masuk program studi apa? Di bawahnya tambahin ya. Siap, Pak. Itu tetap ada program pendidikan strata 1 tetap, cuma di Ya. bawahnya tambahin ya. Iya, Kemudian Pak. itu mana tuh tanda tangan dosen pembimbing nggak Iya, Pak. ada, kaprodi juga nggak ada. Aduh, ini gimana kamu mau majunya ini sebenarnya? Seharusnya nggak boleh nih kalau nggak ada tanda tangan. Ya. Iya, Pak. Makanya kan nggak Kemarin Pak Handi. sebenarnya mau disampaikan semalam, Iya. tapi jam 11. Pak, ini saya lupa tanda tangan. Tuh Pak Handi langsung marah aja. Terus ya Maaf, Pak. jam 11 mau ngapain sekarang diganti? Ya paling dosen pengujinya semua udah coret-coret, pastinya udah baca. Iya. Itulah dia. Ya, mohon maaf, Pak, sebelumnya. Orang itu Oke. harus disampaikan tuh 3 hari sebelumnya kok. Iya, Pak. Jadi kamu pun juga ini kan hari ini kamu karena nggak minta tanda tangan 2 dosen nggak datang. Iya. Ya kebetulan aja, bercanda kok. Iya, Pak. Jangan masukin ke hati. Iya, Pak. Kata pengantar termasuk. Kata pengantar di bawah abstrak. Tuh, kalau bisa spacingnya kamu atur ya. Kayak di abstrak tuh. Spacing apa namanya afternya. Iya, Pak. Itu abstrak itu udah bagus posisinya. Tinggal ikutin aja beberapa yang lainnya. Terlalu dekat. Siapa? Kemudian itu penomorannya itu yang 1, 2, 3 yang di abstrak. Yang di kata pengantar itu bold ya. Itu jangan. Terus juga di bawahnya nggak ada tanda tangannya juga itu. Aduh. Di kata pengantar nggak ada tanda tangannya. Terus juga di daftar isi itu daftar isi bab 2, bab 4, bab 3, bab 4, bab 5 itu. Jangan terpisah gitu. Disatukan aja bab 3, bab 4, bab 5. Karena itu metodologi penelitiannya terpisah jadinya. Iya, Pak. Tandain tuh ya. Bab 2-nya, bab 1, bab 2-nya benar tuh penulisannya. Bab 3, bab 4, bab 3, bab 4, bab 5-nya salah. Ya. Iya, Pak. Jangan terpisah. Kan itu kan cuman ini aja, hilangin ini aja. Ya. Terus di daftar gambar tuh, daftar gambar itu kenapa ada kosong tuh? Jeda Ini tuh. saya bisa, Pak, pakai heading. Kenapa harus dipisah? Disatuin aja. Satuin Kan siapa? namanya juga daftar gambar. Ya. Iya, Pak.
Terus itu banyak tuh yang italic tuh. Kamu lihat aja ya yang bahasa Inggris tuh. Itu perlu kamu italic. Jadikan satu, jangan pisah ya. Sama ada beberapa kata di situ yang perlu dibikin italic ya. Nanti catatannya ada juga Mas saya kok. Saya kasih juga. Sama daftar tabel 3 tuh. Kenapa harus dipisah gitu? Ya. Terus di halaman, bentar. Halaman 19, tabel 2.1. Itu warna fontnya beda tuh. Warna font. Tuh, warna fontnya tuh. Ini beda ya? Iyalah. Di saya sih beda, bukan warna hitam. Sama di halaman 26 bab 3 itu juga gitu. Keterangan gambarnya 26. 26. Nah itu. Ini warnanya ya, Pak? Itu warnanya. Terus di halaman 28 juga gitu, sama gambar 3.2. Ya, di halaman 30 juga sama itu tabel 3.1. Kamu mah. Itu sekalian itu heading dari tiap kolom itu ya, bisa bold ya. Dibuat bold. Dua tinggi sama nomor. Lalu di halaman 31 juga sama gitu. Tabelnya sama itunya, judul dari tiap kolomnya. Sama kasusnya kayak tadi. Udah itu. Yang judulnya ya, judul kode fakultas, nama fakultas itu juga sama ya. Di bold ya. Sama di halaman 32 juga sama, itu kan jadi mesti satu kesatuan tuh. Ya, itu juga ya, itu sama. Terus 33 juga sama. Kemudian di halaman 34 sama juga gitu juga kasusnya. Semua tabelnya ya, Pak, judulnya, Pak? Ya, sama itu. Siap. Terus halaman 34 juga sama. Keterangannya sama judul dari tiap kolom. Terus di halaman 38 itu yang kode fakta. 38, Pak. Itu juga sama. Cuman tambahannya nanti di sini, nanti coba kamu diskusikan sama dosen pembimbing kedua, ini kira-kira gimana nih? Soalnya banyak banget, sampai berapa halaman ya? Ada 10 kali lebih malah. Nah, ini apakah bisa diwakilkan saja beberapa tabel, nanti sisanya ditaruh di lampiran. Nah, itu nanti coba kamu tanyakan ya. Siap, Pak. Karena banyak banget ini mah. Terus bentar. Terus di halaman 60 juga sama gitu, keterangan gambarnya. 60. Nah, itu warnanya tuh. Di halaman 62. Itu kok bisa background-nya itu ya kalau mau model seperti itu semuanya sama. Kalau enggak ya di background dari tabelnya
ganti putih aja. Iya, Pak. Ya, sama dibikin Siap, bold Pak. ya. Iya. Sama yang di bawahnya juga gambarnya juga gitu, gambar 3.4, nah itu sama warna. Halaman 64 juga gitu sama. Terus halaman 65 juga sama. Halaman 67 juga sama. 67 itu ada 2 ya. Iya, Pak. Tuh. Terus untuk yang gambar-gambar berikutnya itu sama tuh 69, 70. Itu sama. Terus halaman 71 itu nggak ada tuh keterangan sumber source code. Nggak ada keterangannya tuh. Tuh. Mana tuh keterangannya? Dia masuknya ke gambar ya, Pak? Ya terserah kamu, bisa gambar, bisa kode sumber atau source code, itu pilihan aja. Yang penting itu ada keterangannya. Sama di halaman-halaman berikutnya itu ada 72, 73, 74, 75, itu sama semua. Ya. Iya, Pak. Ya itu, karena tadi kan saya tanyakan tuh, karena kamu uji cobanya cuma 13 orang. Iya, Mana Pak. tuh Pak Handi? Kemarin masih banyak bugnya. 13 orang internal. Kamu emang punya perusahaan. Itu mah orang terdekat itu mah. Gimana dong? Jadi tadi aja saya coba uji kamu dokter, ternyata kamu hafalin itunya, hafalin jawab pertanyaan-pertanyaannya itu. Makanya terarah ke dokter. Sebenarnya kan tadi saya pinginnya random, kamu jawab apa aja, benar nggak? Hasilnya Random keluarannya. nggak keluar dia, Pak. Nah itu dia makanya. Ya kadang kan ada orang yang jawabannya mungkin sesuai yang dia pikirkan kan. Itu Iya, Pak. gimana keluar hasilnya? Ada pernah nggak? Gimana, Pak? Ya misalkan kayak kamu bilang dari 13 orang itu sesuai dengan keinginannya nggak? Atau kok kamu juga ngarahin juga jawabannya, oh ini ya, Enggak. jawabannya ini. Dia kebanyakan nol, Pak. Nah, gitu. Iya. Benar. Iya, benar. Dia kan faktanya eh, kalau misalnya salah satu fakta itu muncul, habis itu dia kepilih tidak, itu fakta yang dimiliki satu jurusan itu dia bakal ke skip, Pak. Jadi Nggak, nggak bakal maksudnya muncul lagi. sesuai nggak dengan apa yang mereka ingin? Kan kadang Enggak, Pak. walaupun nggak, Enggak. berarti berbeda. Berbeda, Pak. Oh, oke. Terus mereka percaya nggak? Enggak, Pak. Terus gimana kamu bisa Soalnya nawarin ke dia anak sekolah? keluarnya nol. Oh, iya emang karena nol kan. Iya. Ya udahlah. Jadi itu catatan saya ya. Karena Iya, kamu Pak. juga nguji cobanya ke 13 orang. Saya juga pengen Iya. ada bukti ininya sih semuanya. Ini pun juga kamu nggak munculin di sini. Ya kan ya? Iya. Iya, Pak. Jadi ya. Terus ya gitulah ya. Ya udahlah, Iya. dari saya itu aja catatannya. Nanti mungkin dari Pak Yada yang sebenarnya penguji pertama, nanti mungkin sudah banyak catatan tuh Siap, dari Pak. Pak Yada ya. Nanti Siap. kamu tanyakan langsung ke Pak Yadanya ya, jangan Oh, cuman menunggu apa namanya. Ya kan Pak Yada kan udah buat catatan tuh. iya. Kalau kalau kamu baca aja kan pasti kamu nggak paham kan maksudnya Iya, apa. betul. Jadi coba tanya Pak Yada, Iya. kira-kira kapan Pak Yada ada kesempatan untuk kamu tanyakan langsung Paknya apa saja perbaikan yang perlu saya lakukan ya. Iya.
Jadi jangan cuman kamu guidance, kamu cuman filenya aja ya. Iya, Pak. Tapi Iya. kalau bisa kamu tanyakan langsung ke beliau ya. Siap. Oke, dari saya itu aja Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ade Saputra sudah memberikan saran, komentar, kritik, dan masukan yang membangun dari penelitian saudara kita Doni Fernando. Sekarang saya persilahkan Doni Fernando akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Kami dosen penguji dan dosen pembimbing, walaupun berdua, akan rapat singkat untuk menentukan Anda lulus atau tidak. Yep. Silahkan tunggu di sana. Sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang ini. Gitu ya? Yep. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oh ya, sebelumnya tolong kirimkan ke kami, ke saya, terus pakai WA, form pendaftaran sidang, gitu ya. Form pendaftaran sidang. Sidang akhir. Ya. Silahkan. Siap. Oke, baik. Ini sudah bergabung kembali, Saudara Doni Fernando. Saya harap keputusan yang nanti akan dibacakan itu bisa kamu terima ya. Halo? Halo Pak. Bisa ya? Jadi kalau misalnya sedikit mengecewakan, ya mau bilang apa lagi? Kami mohon maaf. Lalu kita sudah dapat notif dari dosen penguji yang tidak hadir dalam acara ini. Kita juga sudah dapat notif dari dosen pembimbing yang belum bisa hadir juga. Jadi keputusannya sudah final, gitu ya. Baik, sebelum kita mendengarkan secara langsung keputusan sidang pada hari ini, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Saya minta tolong kepada Bapak Ade Saputra untuk membacakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk agar saudara Doni Fernando dapat mengetahui hasil ujian kita pada hari ini. Monggo kita persilakan Bapak Ade. Baik Pak Andi, Doni ini akan saya bacakan beberapa hal ya. Ini akan saya mulai. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Pertama, apakah saudara Doni Fernando, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia, Pak. Baik. Kemudian, apakah saudara Doni Fernando, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajiban yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konferensi internasional? Bersedia. Baik. Kemudian, apakah saudara Doni Fernando, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi? Bersedia, Pak. Baik. Kemudian, apakah saudara Doni Fernando, jika dinyatakan lulus, sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke media sosial, ke media massa maksudnya? Bersedia, Pak. Baik. Kemudian, apakah saudara Doni Fernando, jika dinyatakan lulus, bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban saudara Doni Fernando. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama yang diwakilkan oleh Pak Sylvester Dianadi Permana. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih. Anyway, saya pembimbing utamanya. Yang pembimbing keduanya Pak Budi Arifitama. Mohon maaf, mixing ya. Nggak apa-apa. Oke. Baik, saudara Doni Fernando, sebelum saya bacakan, saya mengungkapkan bahwa
kita kan ditargetkan untuk paling nggak dicoba untuk 1.000 mahasiswa. Terus juga apa namanya, kamu cuma berapa belas, tadi bilangnya 20, terus turun jadi 13 kayak gitu ya. Saya mendengar sendiri kayak gitu. Saya sebenarnya mengharapkan yang Anda kerjakan itu dapat berguna bagi prodi, khususnya program studi TI. Tapi ya sebenarnya sih ini cuma jatuhnya kayak website biasa yang sebenarnya belum begitu pantas untuk menjadi skripsi. Begitu. Tapi karena kemarin itu spiritnya adalah dapat memberikan mahasiswa yang banyak, maka ya dapat dilanjutkan seperti itu dari hasil sidang proposal kemarin. Kalau Anda lihat lagi. Lalu catatan berikutnya, kita sebenarnya sedang membandingkan apakah Anda lulus atau tidak nih. Kalau misalnya Anda lulus, bersediakah Anda untuk melanjutkan kembali mencari orangnya, lalu apa namanya, ya untuk mempublik ke umum gitu ya, untuk daftarin orang, maksudnya untuk buat sistem yang benar bisa dipakai untuk prodi TI gitu. Bersedia nggak? Bersedia, Pak. Bersedia ya, kalau misalnya kamu dinyatakan lulus ya. Ya, Pak. Tuh. Saya harap ya kamu kalau misalnya nanti dinyatakan lulus ya apa namanya, lebih serius untuk dipublish gitu ya, kamu buat apa namanya, domain atau apa, kamu publish ininya menjadi portofolio kamu, dan itu bisa kamu jual sebenarnya kalau kamu punya insting sebagai pembisnis. Misalnya kamu suruh orang itu untuk tryout, kamu nyediakan jadi basicnya kumpulan buku-buku tryout. Nah, seperti itu. Jual dengan harga 5.000, 10.000 itu pun bisa. Kayak gitu itu. Atau kamu apa namanya, paket bundling, kamu gratis buku tryout kalau orang-orang itu mencoba. Seperti itu bisa juga. Gitu ya. Tapi keputusan sudah final. Kalau misalnya nanti tidak lulus pun ya bisa mendaftar ujian ulang di ADAP gitu ya. Ya, Pak. Tapi kalau misalnya lulus ya saya harap ya tadi kamu apa namanya, tetap untuk mencari orang yang banyak, memberikan hadiah kepada prodi gitu ya. Karena mungkin 2021 ini mungkin nggak kekejar, tapi untuk yang 2022 kayak gitu itu ya. Tolong untuk di hosting sama apa namanya, diperbaiki lagi untuk proses registrasinya. Gitu ya, Mas. Saya harap apapun keputusannya, kamu bisa mendapatkan hidayah atau mendapatkan apa namanya, petunjuk dari sini, mendapatkan pelajaran dari sini, gitu ya. Baik, sudah siap? Oke, ini udah sore, maka saya bacakan aja hasil keputusannya ya. Saya harap nanti di situ kamu ya mungkin ada yang bantu gitu ya. Tapi karena kamu sendiri ya udah. Baik, Saudara Doni Fernando. Berdasarkan rapat Dewan Penguji dan dosen pembimbing dan memperhatikan notification dari dosen penguji dan pembimbing yang belum hadir pada hari ini, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Sistem Rekomendasi Minat dan Bakat Studi Siswa SMA ke Perguruan Tinggi menggunakan metode forward chaining
dinyatakan lulus dengan revisi. Dengan nilai nanti akan diberikan melalui email, ya. Setelah para dosen pembimbing dan penguji yang belum atau berhalangan hadir pada hari ini memberikan penilaiannya, gitu. Tapi mereka semua nitip salam pada kamu, selamat dan approve untuk Anda lulus pada hari ini, gitu ya. Ya. Oke. Maka dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer atau Eskom. Terhitung pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silahkan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email setelah mendapatkan penilaian dari dosen penguji maupun pembimbing yang berhalangan hadir pada hari ini. Revisi dapat diterima dengan batas waktu maksimum 2 minggu setelah sidang pada hari ini. Demikian sidang skripsi pada hari ini. Saya berterima kasih kepada Dewan Penguji yang hadir di sini, Bapak Ade Saputra, hebat sekali. Dosen pembimbing pendamping dan Dewan Penguji yang berhalangan hadir, terima kasih. Dan Saudara Doni Fernando. Sidang ini saya tutup. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Terima kasih banyak Pak Ade. Terima kasih banyak Pak Andi.